Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau belajar ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Hagios Youth and Teens. Apa kabar? Tetap semangat. Excellent. Ready. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kemurahannya dalam hidup kita. Saya mengucap terima kasih kepada teman-teman pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya juga berterima kasih dengan Kak Gati karena telah memberikan kesempatan untuk melayani dalam ibadah pemuda hari ini. Kemarin kita telah belajar tentang mengawali segala sesuatu dengan doa. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan peka terhadap kita semua. Tuhan peka di saat kita tidak peka. Dan kita akan belajar bagaimana cara kita berdoa supaya kita tetap konsisten berdoa meskipun doa kita kadang-kadang tidak dijawab Tuhan. Teman-teman semua, pernahkah teman-teman merasa kecewa? Kecewa terhadap teman, kecewa terhadap mantan teman-teman sendiri, kecewa kepada seseorang. Pasti pernah merasakan kecewa. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, pernahkah kita kecewa sama Tuhan? Pernah nggak sih kita kecewa sama Tuhan? Pasti. Kalau kita berdoa, kadang-kadang doa kita tidak dijawab Tuhan. Kadang-kadang doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teman-teman bisa lihat di gambar, ada 3 macam jawaban doa. Yang pertama ada jawaban yang paling kita sukai, yaitu huruf Y, yaitu jawaban yes. Jawaban yang paling kita sukai karena doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dan jawaban kedua adalah jawaban yang paling gak kita sukain, yaitu jawaban no. Atau Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan jawaban yang ketiga adalah WA atau wait, yaitu jawaban yang membuat kita senam jantung, membuat kita dak-dikduk hati kita. Tapi Tuhan memiliki waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Kita baca di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Teman-teman boleh buka di dalam Alkitab teman-teman, atau teman-teman boleh bisa membaca di slide yang ada. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Teman-teman semua, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan Yesus memberitahukan perumpamaan ini kepada kita. Yesus memiliki tujuan. Tujuannya adalah supaya kita berdoa senantiasa. Supaya kita berdoa tanpa putus. Supaya kita tetap terus berdoa. Dalam Alkitab terjemahan lama berkata, maka diceritakannya suatu perumpamaan kepada mereka itu, bahwa mereka itu wajib berdoa senantiasa dengan tiada putus harap. Dengan tiada putus, dengan terus menerus, dengan konsisten. Tuhan ingin kita supaya berdoa secara konsisten. Tapi kadang-kadang kita ini gak mau berdoa kepada Tuhan secara konsisten. Padahal itu yang diinginkan Tuhan. Tapi kadang-kadang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita tidak lakukan. Dan itu yang membuat kita rugi. Dan itu yang membuat kita kadang-kadang rugi. Tapi teman-teman semua, segala sesuatu ditentukan oleh pilihan kita. Segala sesuatu ditentukan oleh apa yang saudara-saudara pilih. Kalau saudara pilih yang baik, teman-teman semua akan mendapatkan hal yang baik. Kalau teman-teman memilih yang buruk, teman-teman akan mendapatkan hal yang buruk. Yang pertama,
kita akan belajar mengenai kita memiliki fokus yang benar. Ayat 3 berkata, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ibu janda ini berkata kepada hakim, ibu janda ini mencari hakim. Kenapa ibu janda ini mencari hakim? Karena sang ibu janda tahu kalau bapak hakim ini yang sanggup untuk menolongnya. Ibu janda tahu bahwa tidak ada orang lain yang sanggup menolongnya kecuali bapak hakim itu. Demikian kalau kita berdoa, kita memiliki fokus yang benar kepada Tuhan. Kalau kita memiliki fokus yang benar kepada Tuhan, kita nggak bakal kecewa sama Tuhan. Kita nggak bakal kecewa sama Tuhan. Kita mau berhenti berdoa. Kita pengennya berdoa terus sampai doa kita dijawab. Demikian ketika ibu hakim ini berdoa, ibu janda mencari sang hakim. Dia mencari hakim terus, tiada putus-putusnya mencari hakim. Sehingga perkaranya dapat ditolong oleh sang hakim. Karena ibu janda ini menyusahkan hakim. Dan ibu janda ini fokus kepada apa yang bisa menolong dia. Dan kita harus fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Mengapa kita kadang-kadang sering kehilangan fokus? Kita negatif thinking sama Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu seolah-olah itu cuek. Kita menganggap seolah-olah Tuhan itu diam. Gak sayang pada kita. Gak mau dengar doa kita. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kita yang kadang-kadang negatif thinking sama Tuhan. Kita gak pernah positif thinking sama Tuhan. Kalau doa kita ingin dijawab, kalau doa kita ingin Tuhan kabulkan, kita positif thinking dengan Tuhan. Positif thinking, jangan negatif thinking. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok doa kita gak pernah dijawab sama Tuhan? Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Saya akan berikan sebuah konsep, yaitu konsep dari God will. Apa itu God will? God will adalah kehendak Tuhan, di mana kadang-kadang kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Meskipun kita memiliki suatu pilihan, kita memiliki pilihan untuk pergi ke sebuah kota. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk pergi ke kota itu. Tuhan memberikan kehendak yang baik, sehingga kita tidak pergi ke kota itu. Kadang-kadang Tuhan menghindarkan dari sebuah kecelakaan. Banyak orang ketika dia ingin menaiki sebuah pesawat, Tuhan gak izinkan. Dia kecewa pada Tuhan. Padahal Tuhan memiliki rencana. Ada seseorang yang naik pesawat, ketika dia menaiki sebuah pesawat, tiba-tiba delay dan dia terlambat. Ternyata pesawat yang dia naiki kecelakaan. Tuhan menolong dia. Dengan cara apa? Dengan cara God will, yaitu kehendaknya yang berbeda tetapi menyelamatkan kita. Dan itu yang terbaik bagi kita. Yang kedua adalah konsep my will, yaitu ketika permohonan kita dan kehendak Tuhan itu sama. Mari kita terus mencari Tuhan. Kita positif tinggi kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita harus menunggu dengan sabar. Orang Indonesia, saya orang Indonesia juga, kadang-kadang gak mau nunggu sabar. Maunya instan kayak mie instan. Kayak kadang-kadang kita pengennya cepet-cepet dapat jawaban. Padahal segala sesuatu di dunia ini gak ada yang instan. Mie instan aja ada prosesnya. Doa juga ada prosesnya. Ayat 4 berkata, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi ada waktu, jadi ada jeda di mana sang janda mencari hakim untuk mendapatkan jawaban. Saya yakin dan percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Si ibu janda tidak mendapatkan keinginannya dengan instan, tetapi dia harus menunggu dengan sabar. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memiliki segala yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tunggu waktu Tuhan. Kita sabar menantikan waktu Tuhan. Kita
pasti akan mendapatkan jawaban doa kita. Kita harus memiliki fokus kepada Tuhan dan kita harus menunggu dengan sabar. Yang ketiga adalah kita melakukan secara konsisten. Kita melakukannya dengan tiada putus-putusnya. Kita melakukannya dengan segenap hati kita, dengan fokus, dengan sabar. Dan kita lakukan secara konsisten. Ayat 7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Allah gak bakal diam saja. Allah tidak akan diam kalau kita konsisten, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita berseru setiap hari kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Konsisten itu tidak berubah-ubah. Apa yang tidak berubah-ubah? Yaitu fokus kita berdoa kepada Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, bukan mencari kehendak kita, tetapi mencari kehendak Tuhan. Dan itu menjadi pilihan kita. Apakah kita mau fokus? Apakah kita mau sabar? Apakah kita mau konsisten kepada Tuhan? Hari ini kita belajar tentang 3M, yaitu memiliki fokus yang benar. Yang kedua, menunggu dengan sabar. Yang ketiga, melakukan secara konsisten. Yang pertama kita ingat-ingat apa? Memiliki fokus yang benar. Yang kedua kita menunggu dengan sabar. Dan yang ketiga kita melakukan semuanya secara konsisten. Dan saya yakin dan percaya teman-teman semua gak bakal bosan berdoa. Dan teman-teman semua akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sebab Tuhan yang mengerti. Sebab Tuhan mempunyai waktu yang terbaik untuk kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita belajar tentang 3M, yaitu memiliki fokus yang benar yang pertama. Yang kedua kita menunggu dengan sabar dan kita melakukan semuanya secara konsisten. Ayo kita ulang bersama-sama. Yang pertama kita memiliki fokus yang benar dengan Tuhan. Yang kedua kita menunggu dengan sabar. Dan yang ketiga kita melakukan segala sesuatu dengan konsisten. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan 3M, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa. Kita akan mencari Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan. Bukan kita mencari kehendak kita. Saja teman-teman semua kita berdoa. Jangan skip video ini. Jangan stop video ini. Sebab ketika kita berdoa, kita satukan hati kita kepada Tuhan. Saya yakin apa yang menjadi pergumulan teman-teman, mujizat Tuhan pasti terjadi. Kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Saya berikan teman-teman kesempatan untuk berdoa. Saya berikan teman-teman semua untuk mencari Tuhan. Ayo kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman terus berdoa, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa yang ada di hatimu, keluarkan kepada Tuhan. Tuhan mendengarmu, Tuhan akan menjawabmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap terus berdoa, saya akan berdoa untuk teman-teman semua. Tuhan, Engkau mendengarkan suara hati kami ya Tuhan. Engkau mendengarkan hati kami ya Tuhan. Engkau mendengarkan jeritan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi hari ini ya Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong kami ya Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong kami ya Bapa. Engkau yang mendengarkan seruan hati setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang akan mengabulkan doa-doa mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan yang akan mengabulkan doa kami ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang besar. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang putus asa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau yang akan melawat kami. Engkau Allah yang menolong kami. Dalam setiap kesusahan kami. Dalam setiap kesulitan kami ya Tuhan. Engkau sanggup menolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami telah selesai beribadah pada hari ini ya Bapa.
Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami yang terlibat di belakang layar ya Tuhan. Engkau Tuhan yang terus luas kapasitas kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa, ini yang menjadi permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.